Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat berjumpa lagi di dalam belajar matematika kali ini. Dan kita akan melanjutkan pelajaran yang sudah lalu, yaitu masih tentang trigonometri. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang sudut berrelasi. Masih bersama saya, Pak Surajiono. Dan Anda masih bisa menyimak buku Mahkota Matematika SMK kelas 10 halaman 74. Marilah kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kemarin dalam pertemuan yang terdahulu kita sudah membicarakan tentang sudut istimewa. Berawal dari sebuah segitiga, ya. Berawal dari sebuah segitiga siku-siku. Yang ini, ya, titik B, ini bisa kita putar ke atas atau ke bawah, ya, kita tarik ke atas atau ke bawah, sehingga alfa ini akan menyempit atau melebar. Sudut alfa akan menjadi kecil atau menjadi besar. Kalau sudut P atau R ini menyentuh di X atau R menjadi berimpit dengan X, maka akan kita dapatkan sudut alfa sama dengan 0 derajat seperti ini. Dan ini Y-nya 0, R-nya berimpit dengan X sehingga panjangnya sama. Dan kemarin kita sudah menemukan sinus dari 0 derajat adalah 0. Kosinus dari 0 derajat adalah 1 dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana sudut istimewa yang besarnya 30 derajat. Mempunyai keistimewaan sisi yang di depan sudut ini, ya, sisi yang di depan sudut ini namanya sisi depan, itu Y-nya itu selalu setengah dari R-nya atau sisi miringnya. Jadi perbandingannya 1 ini 2, kalau ini 10 ini 20, ini tinggal ngasih angka akar 3, 10, kalau maka sini 10 akar 3. Dan kita kemarin sudah mendapatkan bagaimana sinus, kosinus tangen, kotangen, sekan, dan kosekan untuk 30 derajat. Kemudian kita perbesar lagi akan menjadi sudut 45 derajat. Apa istimewanya? Istimewanya adalah ini selalu sama. 1, 1 perbandingannya. Kalau ini 2, berarti ini 2. Ini 2 akar 2. Kalau ini 10, ya ini berarti 10. Ini 10 akar 2. Dan untuk perbandingan sinus kosinusnya, ya, kemarin kita sudah dapatkan tangan 45 adalah 1 per 1 adalah sama dengan 1. Sinus 45 sama dengan 1 per akar 2. Cosnya 1 per akar 2. Nah, demikian seterusnya. Kemudian untuk sudut 60 derajat, ya, ini istimewanya. Ini sisi miringnya 2, ini sisi sampingnya yang 1, jadi seperti ini tapi di balik sudutnya, cuman tukar-tukaran, ya, posisinya dimiringkan. Dan ini akar 3, jadi sebenarnya ini sama dengan ini. Dan untuk yang 90 derajat itu X-nya 0 dan R-nya sama dengan Y, sehingga sin 90 adalah Y per R, ini karena sama menjadi 1. Dan ini sudah kita cantumkan di dalam tabel yang berada di halaman 77 pada buku Mahkota Matematika SMK kelas 10. Nah, baiklah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana kalau sudut istimewa itu di kuadran 2 atau bagaimanakah sudut-sudut untuk kuadran 2. Baiklah, kita akan menggunakan tentang korelasi sudut. Nah, baik, kita mulai. Sekarang kita berpijak dari sebuah sumbu, ya, sumbu maksudnya sistem sumbu, ya, ada sumbu X dan sumbu Y, dan kita tahu kalau sumbu X ini, ya, yang mendatar ini di kanan ini berharga positif, di kiri berharga negatif, yang ini atasnya positif, ini negatif. Nah, kemudian kita punya sudut di sini, ya, itu kuadran pertama 0 sampai 90, di sini kuadran kedua di atas 90 sampai 180, jadi ini 180, yang sini itu kuadran 3 sampai 270, ini kuadran 4, dari 270 sampai
360 atau kembali kepada 0 lagi. Kemudian misalnya kita punya sudut 30 derajat seperti ini. Dan ini kita ulangi, ini sisi depan, sisi miring, sisi samping. Ini panjangnya adalah 1, ini 2, dan ini akar 3. Sinusnya 1/2, kosinusnya akar 3/2, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana jika segitiga ini kita cerminkan kepada sumbu Y? Kita cerminkan kepada sumbu Y sehingga membentuk seperti ini. Nah, jadi kita cerminkan terhadap sumbu Y. Berarti ini tetap sudut 30 derajat. Ya, karena segitiganya sama. Nah, tetapi perhatikan bahwa kalau ini 30 derajat, maka sebenarnya kita kalau mengukur sudut ini dan mengukur sudut itu berasal dari nolnya di sini, jadi 0 derajat, sehingga kita ukur dari 0 ke sini itu berapa derajat, sehingga ketika kita mengukur ini ternyata adalah 150 derajat. Kenapa? Karena dari sini sampai sini itu adalah 180, ini 30, berarti ini adalah 150 derajat. Berarti sudut 30 itu berkorelasi dengan sudut 150. Dan bagaimana cara menentukan harga sinus, kosinus tangen dari 150? Maka tetap kita berpedoman pada segitiga yang ini. Ya, segitiga yang ini, karena segitiganya ini, walaupun sudutnya yang dipakai yang ini, dan ini sama caranya. Sehingga ini adalah sisi depannya ya, ini depannya karena segitiganya yang ini adalah sisi miring, ini adalah sisi samping. Tadi masih sama perbandingannya, di sini 1, di sini 2, di sini akar 3. Sehingga ketika kita menentukan berapakah sinus 150, sama rumusnya, ya, sinus 150 tetap Y per R. Y per R. Nah, Y per R berarti sama dengan 1/2. Sekarang kosinusnya sama, kosinus itu adalah X per R. Hanya ini karena X ke samping ke kiri, ya, X ke kiri, maka harganya adalah negatif. Karena X-nya ke kiri maka negatif, sehingga ini adalah min akar 3/2. Kemudian untuk tangannya, ya, tangannya sama Y per X. Y-nya berapa? 1, X-nya min akar 3. 1 per min akar 3. Kemudian ini kita sederhanakan, bisa kalian akar 3/3 menjadi akar 3/3. Negatifnya tidak hilang. Kemudian untuk kosekannya itu tetap kosekannya, ya, kosekan itu adalah R per Y, ini dibalik, itu adalah 2/1. Kemudian untuk balikannya cos adalah sekan R per X, maka ini adalah 2 per akar 3. Ya. Kemudian kotangannya itu adalah X per Y, itu adalah akar 3, tapi negatif per 1, sama dengan akar 3. Jadi 150, ya, itu korelasi dengan 30. Berarti kalau nanti menjadi sinus 150 itu sama dengan setengah, itu sama dengan sinus 30. Kosinusnya itu negatif, ya, negatif. Ya, baik. Sekarang perhatikan ini. Tadi di kuadran 2 kita mencerminkan terhadap sumbu Y. Sekarang akan kita cerminkan pada titik O, sehingga ini menjadi ke sini dan ini menjadi ke sini. Atau ini kita putar 180 derajat sama. Nah, itu begitu. Ya, kemudian ini langsung ke sana dicerminkan terhadap O di sini, atau ini kita putar, itu hasilnya sama seperti ini. Ini adalah sudut 30 derajat. Nah, kalau kita tahu ini 30 derajat, maka sebenarnya
Kalau kita hitung dari 0 derajat, maka ini 180 tambah 30. Maka ini adalah sama dengan 210 derajat. Ya. Ini 30, ini 210 jadinya. Karena ini adalah 180. Nah, baiklah. Dengan cara yang sama, kita akan menentukan bagaimanakah sinus, kosinus, dan tangannya. Sama segitiganya, hanya ini adalah sisi depannya adalah Y. Ya, ini di depan sudutnya ini Y. Kenapa ini negatif? Ya, karena ini ke bawah. Ke bawah harganya negatif Y itu. Kemudian, ini adalah sisi miring selalu positif. Ini sisi sampingnya, ya, sisi sampingnya, karena ke kiri juga negatif. Sehingga ini harganya min 1, ini 2, ini min akar 3. Dan kita akan menentukan bagaimana nilai sinus 210-nya tetap tadi Y per R, min 1 per 2. Kosinusnya X per R, berarti min akar 3 per 2. Tangannya adalah Y per X, berarti min 1 per min akar 3, sama dengan akar 3 per 3 kalau kita sederhanakan. Untuk kosekannya sama, masih R per Y. R per Y berarti 2 per min 1 adalah min 2. Kemudian sekannya itulah R per X. R-nya ini 2, X-nya min akar 3, berarti 2 per min akar 3. Kotangannya adalah X per Y, berarti X per Y, min akar 3 per min 1, sama dengan akar 3. Baik. Kemudian, ya, sekali lagi, ini untuk kuadran 3. Kuadran 3 itu 180 ke atas, ya, sampai 270. Kemudian sekali lagi kita punya gambar ini masih 30 derajat. Kalau 30 derajat, ya, ini kita cerminkan terhadap sumbu X, ya. Kita cerminkan terhadap sumbu X, berarti ini cerminnya sumbu X, maka ini gambarnya bayangannya kan turun. Nah, jadi seperti itu. Turun, dan ini tetap 30 derajat. Nah, sehingga ketika kita mengukur sudut itu dari 0, maka yang kita ukur adalah ini. Ya, sekali lagi, ini. Ya, kalau ini 30, maka ini adalah 330. Kenapa? Ya, ini dari sini sampai sini lagi itu 360, tapi ini sudah ada 30, sehingga ini yang gede ini adalah 330. Nah, sisi miringnya mana, sisi sampingnya mana, maka pedomannya tadi ini tetap menjadi sisi depan, di depan sudutnya, ini menjadi sisi miring, ini menjadi sisi samping. Angkanya tetap, ini negatif 1 karena ke bawah, ini 2 tetap, yang ini 3 positif karena ke kanan. Jadi yang negatif adalah Y-nya. Dan kita cari sinus 330. Sinus Y per R. Y per R berarti min 1 per 2. Kosinusnya X per R. Akar 3 per 2. Tangannya Y per X. Min 1 per akar 3. Sederhanakan akar 3 per 3. Kemudian kalau kita teruskan kosekannya R per Y, ya sudah jelas ini R per Y min 2, sekannya R per X sama seperti tadi, kotangannya X per Y, berarti akar 3 per min 1 adalah min akar 3. Jadi ini kalau basisnya adalah 30 derajat, mana yang berkorelasi dengan sudut 30 derajat untuk kuadran 2, 3, dan
4. Berarti 30 derajat itu berkorelasi dengan 150 tadi di kuadran 1, kemudian 210 di kuadran 2, dan di kuadran 4 adalah dengan 330 derajat. Baik, sekarang kita berbasis pada sudut 45 derajat. Kalau 45 derajat ini kembali kita lakukan seperti tadi 30 derajat, itu dicermin terhadap sumbu Y, maka akan begini. Ini 45 derajat, ya. Ini 45 derajat, dan ini ya, sudut yang ini berarti 135, berarti 45 derajat, ini 135. Untuk menentukan sinus kosinus tangan 135 derajat, seperti tadi caranya, ini tetap sisi depan, ini sisi miring, ini sisi samping. Ini tadi 1, ini min 1 karena ke kiri, ini akar 2. Ingat ini keistimewaan yang sudut 45, arahnya ini negatif. Ya. Baik, sehingga ini ketika kita mencari sinus 135 adalah Y per R. Y per R. Akar 1 per akar 2 adalah akar 2 per 2. Kemudian cosnya X per R, X-nya min 1 per akar 2. Min akar 2 per 2 sederhananya. Kemudian tangannya adalah 1 per min 1. Ya, Y per X. 1 per min 1 adalah min 1. Kemudian untuk kosekannya ya sama R per Y, sekannya R per X, ya. Kemudian kotangannya adalah X per Y, min 1 per 1 adalah sama dengan min 1. Kemudian untuk selanjutnya bisa kalian lakukan sendiri bagaimana nanti kalau di kuadran 3. Bedanya nanti kalau di kuadran 3 Y-nya tetap Y-nya negatif karena ini turun. Kalau di kuadran 4, maka Y-nya turun, X-nya tetap positif. Seperti tadi, ya. Kalian buat catatan yang sebaik-baiknya. Silahkan Anda meneruskan untuk yang ke bawah. Berarti berapa? 180 ditambah 40-nya. Berarti di sini nanti menjadi sudut 225. Yang ke sini di kuadran 4 berarti berapa? Di kuadran 4 sini, maka menjadi sudut 360 kurang 45, berarti menjadi sudut 315. Ya. Baik, sekarang untuk yang 60 derajat. Ini 1, 2, akar 3. Kita cerminkan dengan sumbu Y, ya, maka akan ketemu seperti ini. Sama dengan tadi langkah-langkahnya. Maka ini adalah 60 derajat. Kalau kita ini 60, berarti ini sudut yang besar ini adalah sudut 120 derajat. Nah, sehingga caranya sama dengan tadi, sisi depan, sisi miring, sisi samping. Sisi depannya ini adalah sisi miring dulu boleh. Ini min 1 ya. Lalu karena ini negatif, yang ini akar 3. Dan kita cari ya, sinus 120 Y per R. Y per R berarti akar 3 per 2. Kosinusnya X per R berarti min 1 per 2. Min setengah. Tangannya 120 itu adalah Y per X. Akar 3 per min 1. Adalah min akar 3. Kita balik menjadi kosekannya. Kosekannya 120 ya. Kosekan 120 adalah R per Y ya, 2 per akar 3. Kemudian sekannya R per X 2 per min 1 ya. 2 per min 1 ini dibalik cuman adalah min 2. Kemudian tangan 120 adalah X per Y itu adalah min 1 per akar 3. Lalu min akar 3 per 3. Selanjutnya, kalian bisa juga meneruskan ini. Ini kuadran
2, 120. Kuadran 3-nya berarti 180 ditambah 60, berarti adalah 240 di sini. Kalau yang sini adalah 360 kurangi 60, berarti di sini 300. Ini bisa kalian teruskan sendiri, dan nanti hasilnya bisa kalian isikan di dalam tabel ini secara berurutan. Silahkan ini diurutkan tadi ya, berapa kalian urutkan, kemudian kalian isi sehingga kalian menjadi mempunyai sebuah tabel yang panjang dari 0 sampai 360 derajat. Dan ini nanti akan kita gunakan pada materi yang akan datang. Baiklah, terima kasih. Semoga kalian senantiasa sehat dan semoga selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.